Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh dinyalakan dulu videonya, kameranya dinyalakan dulu. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Halo. Halo. Bangun dulu. Nanti we. Jadi kan suaranya gue. Balik ya. Ngomong apa? Ngomong apa? Perkenalkan, nama saya Nila dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, keperluan saya ini yaitu untuk melakukan penelitian skripsi di kelas 11 MIPA 3. Nah, itu nanti akan diberikan pelatihan tentang mengurangi kecemasan jadi nanti silakan diperhatikan kalau ada yang kurang atau boleh ditanyakan nanti di asosiasi. Cantik ya kan?
Hai Andin. Oke, baik. Berhubung trainer kita sudah bergabung, kita akan mulai sesi training ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Baik, Jadi selamat pagi Bu Heni dan Mas Dewi sebagai trainer kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita akan mulai trainer pada pagi hari ini. Saya mau perkenalkan dulu trainer kita yaitu bernama Mas Dewi Arianto. Kalian bisa panggil Mas Dewi atau Kak Dewi, itu ya. Nah, nanti trainer ini akan berjalan sekitar sampai jam 9 WIB, sampai jam 9 pagi. Oke, langsung saja kita mulai. Mas Dewi, apakah materinya saya yang share atau gimana? Mbak Nila. Halo Mbak Nila, suara saya jelas nggak? Ya, jelas Mas Dewi, sudah jelas. Oke. Mbak, file PPT-nya boleh minta tolong di share screen. Oke, Mas. Oke. Excuse me, Mom. Dia menang, sudah menang. Oke, apakah sudah kelihatan? Iya, ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Nilam udah kelihatan. Oke, baik Mas Dewi. Kalau gitu silakan trainingnya kita mulai. Silakan Mas Dewi. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih adik-adik semangat pagi hari. Di sana jam berapa, Dek? Jam 8 ya? Iya, jam 8 lebih kan? Ya, FYI aja, for your information aja. Mas Devi sekarang ada di bagian WITA, waktu Indonesia Tengah, yaitu tepatnya ada di Provinsi Gorontalo. Jadi agak sedikit 1 jam lebih cepat dari kalian semua yang ada di Jawa kayak gitu.
Iya, yang telah dijelaskan Mbak Nilam tadi bahwa kemarin tuh itu Mbak Nilam ada konteks sama Mas Diki minta bantuan untuk menyuarakan atau untuk membantu Mbak Nilam dalam memberikan arahan kepada adik-adikku semua yang pinter-pinter, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Mana wajahnya kelihatan dong? Lihatin dong wajahnya. Ya, walaupun pakai masker loh, lihat. Aku lihatnya loh, entar. Ini cowok-cowok semua apa? Ada ceweknya juga Mbak Nilam? Ada cewek, ada cowok. Oh, ada cowoknya campur ya berarti ya? Oke, mantap. Berarti ada yang ganteng, ada yang pintar, ada yang cantik, terus calon orang sukses semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Amin. Coba aku ngomong amin ribuan terdewe itu siapa itu? Masya Allah, luar biasa. Oke. Adik-adik semua. Nah, adik-adik semua di sini. Oke. Gini. Siapa itu namanya? Maiz. Thank you. Oke. Adik-adik semua. Jadi di sini nanti selama beberapa menit ke depan, Mas Diki akan memberikan sedikit wawasan yang pernah Mas Diki dapatkan untuk Mas Diki keluarkan kepada adik-adik semua. Gimana sih caranya untuk mengurangi entah itu gredek, entah itu bingung, entah itu kecemasan ketika mau speaking gitu nggak sih? Lah, itu gimana sih caranya, Mas? Nanti tolong dong dijelasin. Sebenarnya ini tuh mungkin ada yang di dalam pemikiran gini. Mas, sebenarnya aku tuh bisa pengen ngomong. Di sini tuh banyak. Apa yang aku ingin omongkan itu banyak. Tapi kenapa ketika mau ngomong itu rasanya agak gredek kayak nanti waktu mau ngomong atau gimana? Itu gimana ya caranya? Oleh karena itu hari ini kita akan bahas itu deh. Kita akan bahas gimana sih caranya to reduce speaking anxiety of senior high school seperti kalian. Kalian semua kelas berapa sih? Kalau boleh tahu? 11. Iya. Oh, berarti adikku juga kelas 11 sih. Berarti ya wes. Jadi adikku yang terakhir juga kelas 11 SMA. Jadi aku kelihatannya ngomong sama adikku ini. Oke. Dek, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung bilang, Mas mau tanya, atau langsung bilang operator atau bagaimana ya. Gak usah malu-malu. Yang di sini adalah masnya kalian, oke? Sepakat ya. Tapi perjanjiannya Mas Devi, nanti kalau Mas Devi butuh bantuan, nanti tolong dibantu juga. Jangan diem. Tapi ketika Mas Devi menjelaskan, tolong diperhatikan dulu. Oke? Baik. Mbak, next Mbak. Slide-nya. Dek, adik-adik semua, Mas Diki pengen tanya, kalian kan kelas 11 IPA nggak sih? Aku dibilangin Mbak Nilam IPA ya? Berarti kalian bisa dikatakan adalah orang-orang terpilih nggak sih? Kayak gitu, orang-orang terpilih. Soalnya semua anak itu kalau SMA itu pengennya IPA terus. Aku maunya IPA. IPA itu nomor 1 kayak gitu, ya nggak sih? Kalau iya, tolong dong mulai sekarang itu dibuktikan. Dengan cara apa? Nggak hanya dari segi matematika menulis aja yang pintar, tapi dari segi public speaking, dalam hal ini ngomong dalam bahasa Inggris di depan kelas atau waktu di Zoom, itu harus bisa dong, fluent kayak gitu, harus lancar dong. Jadi harus diperhatikan itu juga. Mas Devi pengen tahu nih siapa di antara satu kelas ini yang menurut kalian itu ketika ngomong bahasa Inggris itu paling lancar atau fluent. Mas Devi pengen tahu siapa anaknya. Sebut satu teman. Ada nggak menurut kalian?
Belum ada. Oke, berarti kalau belum ada, berarti intinya kita di sini sama-sama belajar. Oke, sama-sama belajar. Jadi Mas Devi dulu waktu SMP sama SMA itu aku juga belibet ngomongku, apalagi bahasa Inggris, ya nggak sih? Ngomong bahasa Inggris ini tulisannya ini, terus mocone ini ya apa iki? Gak genah ngono loh. Tapi di situ aku nggak minder dong, aku terpacu. Terpacuku apa? Aku melihat ketika ada orang ngomong bahasa Inggris itu rasanya kayak ya apa ngono, ih keren ya kayak gitu. Jadi kebiasaannya Mas Devi ini treatment versiku ya. Kalau ini kan treatment versi 6 hal yang perlu dilakukan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi versiku adalah ketika aku ada tugas untuk speaking, untuk belajar ngomong, terutama bahasa Inggris, aku akan mencoba latihan. Satu, niatnya harus ada di, oh aku nggak bisa nih. Kalau kita tahu kita kekurangan, kita harus latihan. Caranya latihan ya apa Mas? Di depan cermin. Di depan cermin, bawa bukunya ini, terus kita lihat cermin, terus kita ngomong. Jadi kita bisa lihat wajah kita bisa mendengar, kita bisa melihat ekspresi kita. Itu sama aja kita latihan. Latihannya jangan latihan cuma duduk sama baca sama ngomong, jangan. Tapi berdiri di depan cermin, terus sama ngomong, sama dibaca. Itu sih kalau aku ya. Dan itu aku ulangi berkali-kali. Kalau menurut yang ada di slide ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, Dek. Next, Mbak, boleh? Yang pertama, relaxation. Kalian tahu lah, relaxation gimana, ya kan? Gimana kalau kalian mau ngomong di depan, terus atau mau presentasi lah, kayak gitu. Intinya yang pertama, kalian jangan tegang. Pikirnya nggak usah kemana-mana. Terus yang pertama, sebelum relaxation sih sebenarnya, itu persiapan. Jadi kalian harus belajar. Gak boleh kalian kayak menggampangkan halah meneh apa jenenge speakingnya meneh ya wes aku sinau meneh lho. Gak bisa. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak ada persiapan itu it's mean nothing. Oke? Jadi nggak boleh menyepelekan hal-hal kecil ya adik-adik semua ya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa dipersiapkan sebelumnya, dipahami sebelumnya, dibaca dulu, latihan dulu. Terus ketika waktu kita udah berada di tempat, belum maju nih, seandainya belum maju nih di atas panggung, belum maju nih, seandainya kalian ada speaking nih, memberikan speech katakanlah, itu pasti gede kan, dilihat banyak orang tuh. Ya apa ya apa yang salah. Jangan. Mindsetnya jangan bilang aku ada salah, enggak. Mindsetnya adalah oke, aku ngomong nih, aku yang tahu semuanya, orang-orang nggak ada yang tahu. Oke, jadi ketika sebelum naik di atas panggung atau itu, kalian harus relaxation dulu. Relaxation itu ya apa? Dengan caranya itu tarik napas kek atau gimana, bes tangannya yang gini itu terserah kalian. Tapi jangan alay kayak gitu. Jangan, maksudnya Mas Devi alay apa? Maksudnya udah di depan terus tangannya gini relaxation, nggak perlu. Ini itu dilakukan ketika kalian belum dipanggil atau ketika kalian berada di belakang. Di belakang kalian wajib tuh kayak gitu relaxation. Jadi kayak yaudah kamu bisanya gimana, tangannya gini kek atau diginikan kek, rajanya diginikan kek, terus senam muka kek, kakinya digerakin kek, itu terserah sih. Itu preferensi masing-masing kan kalian kayak gitu. Jadi apa yang menurut kalian, aku butuh gerak nih biar enak, geraklah, tapi itu di belakang panggung. Oke? Jangan sampai ketika di depan kalian melakukan hal itu, nggak lucu kayak gitu loh. Orang lihatnya kayak ini mbaknya ini ngapain loh kayak gitu. Oke? Selanjutnya next Mbak. Yang kedua preparation. Tadi kan Mas Ipin jelaskan preparation Hamin sebelumnya kan. Ini ada lagi preparationnya.
preparation ketika di hari H tuh. Jadi ketika tadi udah menggerakkan semuanya kan, terus bentar ya. Sorry ya, tadi ada miss bentar. Yang kedua adalah preparation. Tadi kan Mas Ibu udah mengatakan bahwa preparation itu sebelum hari H. Tapi ini preparation-nya itu waktu di hari H tuh, Dek. Jadi ketika kalian udah menggerakkan semuanya, kayak melemaskan semuanya, itu yang kedua dilakukan adalah persiapan. Persiapan di sini apa? Kembali ngomong apa yang mau diomong. Tapi nggak usah keras-keras, ya cuma duduk kayak gitu terus ngomong. Ini speak-nya kalian besok itu apa, atau apa yang kalian speaking bahasa Inggrisnya itu apa, kayak gitu. Thank you, Mas. Kayak gitu. Jadi kayak dibaca lagi, diulangi lagi, dipahami lagi. Walaupun kemarin sudah hafal nih di luar kepala, tapi sekarang dibaca lagi, dipahami lagi. Mungkin ada yang perlu ditambahi, bawa pulpen atau apa, tambahin sama duduk. Oke. Oh ya, oke. Kayak gitu. Next, Mbak. Terus ada nih yang ketiga, positive thinking. Tadi udah aku jelaskan tadi juga, positive thinking. Sampai ini tinggal setengah jam nih mau ngomong di depan nih. Waktunya sampean, hands yours ke depan, ngobrol atau speech kayak gitu. Kalau sampean mikirnya itu udah positif negatif, aduh, aku ntar ya apa ya, aku ntar tengah-tengah mikirnya ya apa ya, jangan deh. Mas Devi adalah tipe orang yang selalu berpikir positif. Halo Mas Devi, apakah masih di room Microsoft Teams? Halo. Hai. Tadi masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dilanjutkan ya, Dek. Yang kedua adalah positive thinking. Jadi, ketika kalian di depan orang kayak gitu, atau sebelum acara kayak gitu, kalian jangan mikir, aduh aku nggak bisa, aduh aku ntar di tengah-tengah ya apa. Jangan ya, sekali lagi jangan. Berpikirannya yang positif. Ketika sampai mikirnya positif gini, aku pasti bisa, aku yakin aku lancar, aku sudah persiapan, itu semuanya itu kayak semua aura itu akan positif. Tapi ketika sampai negatif, ya udah auranya akan negatif. Pasti sampean aja nggak percaya sampean bisa, jadi orang lain pun nggak akan mempercayai itu, kayak gitu loh. Jadi kalian harus oke, aku bisa, insya Allah aku bisa, aku yakin, kayak gitu. Jadi nanti ketika sampai udah pede nih, di tengah-tengah nanti pasti akan lancar. Oke, sekarang mindsetnya harus dipikirkan. Kayak contoh di kelas aja. Oke, aku harus peringkat 1, aku harus ranking paralel 1 kayak gitu. Artinya masih dulu bisa. Soalnya aku selalu mikir, oke, aku harus paralel 1,
aku harus ranking paralel 1, aku nggak boleh ranking 2. Ya udah, aku harus belajar dong. Aku belajar, aku latihan, aku ikut lomba sana sini. Aku bisa membuktikan itu. Makanya perlu dibuktikan dengan cara apa? Positive thinking. Itu adalah hal ketiga yang perlu dilakukan. Selanjutnya Mbak Nilam, yang keempat Mbak. Audience preparation. Ini penting banget sih, Dek. Audience preparation ini penting banget. Karena apa? Ketika kita audience preparation, ini yang terpenting adalah dalam artian di sini adalah kalian harus tahu nih nanti yang ada di depan kalian itu tuh siapa. Contoh, seandainya Mas Yogi tadi bilang speech pidato, yang di depan kalian ada kepala sekolah, ada teman-teman kalian, ada bapak ibu guru. Oh, berarti harus nggak boleh cengengesan, harus sopan, harus nggak boleh kebanyakan guyon kayak gitu. Tapi ketika audience depreciation, terus ketika kalian tahu audience kalian anak-anak di bawah kalian, berarti kalian ya harus mengikuti mereka kayak gitu. Mas Devi ini ngomongnya di depan kalian nih, adik-adikku kayak gitu. Umurnya di bawah Mas Devi. Berarti aku harus nggak boleh terlalu formal dong kayak gitu toh. Jadi aku harus menyesuaikan kalian gimana kayak gitu. Kalau kalian tahu nanti kalian berada di mana, ngomongnya sama siapa, itu perlu. Soalnya buat apa? Ketika itu nanti kalian di atas panggung tuh, kalian itu kan pasti melihat mereka kan dari sana, tengah, terus sebelah sini. Itu ketika kalian nggak berani melihat matanya deh. Ketika kalian nggak berani melihat matanya mereka, lihatlah ininya mereka nggak apa-apa. Lihat ininya, pokoknya jangan sampai itu lihat atas padahal orang-orangnya itu ada di bawah kayak gini. Jangan sampai lihat atas, jangan sampai lihat bawah gitu. Harus melihat mereka. Soalnya apa? Ketika orang melihat itu artinya kalian menghargai mereka. Oke. Terus ini ada yang bilang ketika kalian merasa bahwa aduh, aku nanti takut salah, aduh, yang lihat aku banyak orang kayak gitu. Bayangkan mereka itu nggak tahu apa-apa, oke? Bayangkan mereka nggak tahu apa-apa, bayangkan mereka itu sudah mati aja. Itu untuk pemula ya, untuk pemula seperti kalian ketika masih gemetar, ketika masih mikir ketika speaking kayak gitu. Itu kalian lihatlah ininya atau anggaplah mereka itu nggak ada gitu. Kalian orang yang paling pintar gitu, paham? Untuk selanjutnya Mbak yang kelima, Mbak Nilam. Penting, sangat-sangat penting untuk konsentrasi adik-adikku semua. Oke, konsentrasi itu sangat-sangat penting. Kalian nih tadi udah persiapan, udah relaksasi nih, udah melihat apa yang akan kalian lakukan itu apa kayak gitu. Audiens kalian siapa? Tapi kalian kurang konsentrasi, itu akan buyar semuanya juga. Kalau tips aku untuk konsentrasi itu yang pertama aku pasti makan dulu. Kalau pagi nih, seandainya pagi. Jadi kalau pagi seandainya jam 8, jam 9 kalian waktunya ngomong. Kalian harus makan dulu. Kalau aku soalnya apa? Ketika logika dibutuhkan, itu logistik harus masuk kayak gitu. Logika akan jalan ketika ada logistik. Logistik itu apa? Makanan. Kayak gitu. Kalau aku ya. Nah, tapi kalau kalian ada entah itu yang bikin kalian konsentrasi apa, entah dengar lagu atau apa, itu terserah kalian. Itu yang ditahu kalian.
Terus ketika kalian sudah mau berada di posisi speech, pidato, di depan, kayak gitu, konsentrasi yang pertama adalah ungkapkan kata-kata itu secara pelan untuk yang pertama ketika kalian ragu. Pelan tapi tertata. Jadi jangan sampai ketika kalian ngomong pertama ada dua. Yang pertama ini anak yang ngomongnya cepat, tapi dia nggak tertata intonasinya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Devi Arianto, saya dari Gorontalo. Enggak seperti itu. Tapi harus tertata. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Devi Arianto dari Gorontalo. Kayak gitu. Jadi ada intonasi itu kalian berarti mikir. Aku pun ketika ngomong panjang kan, terus aku di tengah-tengah ini mikir apa ya akan aku ngomongkan. Aku sebelum lupa, aku pelankan dulu. Temponya aku pelan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Padahal seandainya aku ingat, aku akan langsung panjang. Ada beberapa hal yang perlu aku lakukan, yang diantaranya adalah yang pertama lah gitu. Itu tipsnya. Ketika kalian udah agak lupa nih, konsentrasi kalian agak buyar nih, mau buyar nih, itu coba untuk pelan dulu. Kalau ingat udah gas lagi. Next, untuk yang terakhir Mbak. Oke, yang terakhir adalah resignation. Resignation itu kalian pasti tahu sendiri. Jadi gimana caranya ketika kalian itu bahasa Jawanya itu ya. Kalian merasa bahwa masalah apapun yang akan datang nanti ketika kalian udah ada di depan, itu ya wes, itu akan menjadi kalian udah masang tembok nih. Oke, aku udah persiapan, aku udah relaksasi, aku udah semuanya. Jadi ketika ada masalah apa-apa, oke, aku udah bisa menghalau semuanya, gitu loh. Jadi lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah kita itu merasa bahwa kita udah prepare well, kita udah siap untuk melakukan speech itu kayak gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi, ya udah, itu aku udah memberikan yang terbaik. Terus ketika nanti udah ada benar-benar udah persiapan, udah semuanya, tapi di tengah-tengah jalan kalian ada blank kayak gitu, lanjutkan aja, nggak usah mikir aduh salah. Ketika kalian mikir aduh salah, itu ke belakangnya akan salah lagi. Tapi ketika kalian blank di awal, di tengah-tengah blank, terus itu mikirnya oke, lanjut lagi, nggak usah mikir yang salah tadi, nggak usah dipikir. Oke, jadi seperti itu. Jadi ngomongnya lebih ke arah kayak aku barusan bingung apa yang aku omongkan gitu. Tapi aku mencoba untuk oke, yang penting aku udah persiapan, aku udah semuanya. Yang aku salah tadi itu nggak aku urus yang selanjutnya, apa yang harus aku omongkan selanjutnya, seperti itu. Jadi hal-hal ini itu hal-hal teknis deh, hal-hal teknis yang bisa kalian aplikasikan ketika kalian akan melakukan speaking di depan atau via Zoom kayak gitu. Terus tambahan-tambahan ketika presentasi atau apa itu perlu dilakukan biar kalian lebih enak. Kalian kan pengen kan ketika kalian presentasi, ketika kalian ngomong, semuanya itu melihat kalian, paham sama kalian. Pengen nggak? Atau kalian hanya pengen kalian ngomong semua orang nggak melihat kalian? Kalau saya pengennya adalah ketika saya ngomong, semua orang itu melihat saya, memperhatikan saya. Dan itu adalah nilai plus. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya persiapan, yang namanya semuanya harus prepare well kayak gitu. Jangan sampai menyepelekan hal-hal kecil. Karena itu dampaknya nanti ketika kalian udah besar adik-adik, kalian akan fatal. Jadi sekarang niatnya ketika kalian mau melakukan pidato atau apa, itu niatnya ditata dulu, persiapan yang banyak, latihan mimika di depan cermin kayak gitu. Terus ketika udah hari H, direview lagi apa yang perlu dilakukan, dilihat audiensnya siapa. Jadi ketika udah di depan, udah oke, aku siap,
untuk speaking. Oke, Mbak Nilam, saya kira cukup pemberian materi dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan Mbak Nilam, boleh diatur lah gimana. Baik, terima kasih Mas Devi, keren banget ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Devi atas penyampaian training atau treatmentnya, bagaimana cara mengurangi gejala kecemasan ketika teman-teman akan berbicara bahasa Inggris. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang dirasa kurang atau belum paham, bisa menanyakan apapun kepada Mas Devi. Silakan teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Tanya dong. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya loh ya. Ya, kalau nggak ada yang tanya, Mas Devi yang tanya ke kalian. Tamat. Wahyu Prabowo mau bertanya? Atau mau teman? Mau bertanya? Ini bertanya berarti tandanya sudah paham semua trik-triknya, berarti siap untuk memberikan atau melakukan speech atau speaking yang baik ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah paham apa yang disampaikan tadi. Halo? Mbak Nilam. Ya, Adik-adiknya malu itu Mbak, malu-malu kucing. Kalau Mas Devi ya, kalau aku disuruh tanya, aku tanya Dek, nggak ngurus aku. Dikira kakek ngomong atau apa nggak ngurus. Aku tanya, aku ngerti. Mas aku ini loh Mas, sama ngomong ini bahasanya kalian nggak apa-apa. Mas aku loh Mas, aku koyo libet ngono loh Mas, apa sih? Mas kayak ngono loh Mas, tapi libet. Nggak apa-apa kok, sawan kayak tenang. Ya, santai saja. Ini Kak Ilham datangkan jauh-jauh dari Gorontalo loh Mas Devi ini, masa nggak ada yang mau tanya? Mufidatul, speak up Dek. Time's yours. Ayo, Mufidatul, ada yang ditanyakan? Ayo senyum-senyum tok Dek, ayo keluarkan suaramu. Tunjukkan pesonamu. Wahyu Prabowo Mbak Nilam mengangkat tangan. Wahyu Prabowo mau bertanya, silakan. Ini Wahyu Prabowo mau bertanya, cuma teman-teman ya, Kak mau tanya. Ya, Mufidatul ya. Tepuk tangan. Ya, silakan. Silakan. Dari Fidatul Imada mau nanya ke Kak Devi, pengalaman pertama kali ngomong bahasa Inggris di depan umum gimana Kak? Pengalaman pertama kali berbicara bahasa Inggris gitu ya, betul? Iya. Oke, silakan Mas Devi boleh dijawab pengalaman pertama kali berbicara bahasa Inggrisnya. Oke. Pertama kali aku bicara ngomong bahasa Inggris itu aku ini kan waktu aku lomba ya deh ya. Mas Devi kelas 11 itu waktu di sekolah itu ada lomba news presenter tuh, tapi pakai bahasa Inggris tuh. Jadi aku tuh mikirnya adalah presenter pakai bahasa Inggris itu keren ya. Pikiranku positif semua, nggak ada negatifnya. Oh keren, aku bisa. Apalagi aku kan cadel kan, aku nggak bisa ngomong R, aku nggak bisa. Jadi itu adalah nilai plus orang kalau ngomong bahasa Inggris kan R-nya nggak bisa dibaca kan. Jadi aku kelihatan bagus. Aku percaya diri, aku ngomongnya bagus tuh bahasa Inggris. Ya udah, aku di situ aku niat, aku belajar, aku di depan cermin.
pokoknya aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu, aku hafalan, aku mimikku aku gimana kan ya, gini harus tegas, temponya aku gitu kan. Pokoknya aku belajar itu hampir 1 minggu mungkin, sekitar 1 mingguan. Soalnya aku yakin itu kan lomba tuh, aku harus menang. Pikiranku positif loh, aku harus menang, aku harus membuat semua juri itu melihat ke aku. Artinya iya aku menang walaupun cuma juara 2 sih. Aku merasa aku bangga. Aku dulu PSD yang ikut lomba-lomba itu anak IPA semua. Oh, pinter anak IPA lah. Aku gak jelas ada IPS kayak mana, tapi aku nggak mau kalah kayak gitu loh. Terus nomor 1 aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku belajar tuh. Jadi ketika waktu mau ini apa namanya mau maju itu kan, itu rasanya itu deg kayak ya apa ya. Kan ada kamera, ada apa, padahal kan nggak tahu kayak gitu kan. Ya apa kan kita ya paham lah. Waktu aku dulu sekalian aku juga mikirnya juga aduh takut salah, tapi aku selalu berpikir aku pengen menang gitu. Jadi salah ataupun apa nggak ngurus, yang penting aku belajar, aku persiapan, aku berikan yang terbaik. Ya udah, ketika di tengah-tengah itu Mbak Nilam, aku kayak kehilangan apa yang harus aku omongkan. Tapi aku mikir, oke, ayo lanjut, menang. Piala aku gitu ya gitu. Ya wes, aku akhirnya positif dan aku bisa membuktikan. Oke, baik. Keren sekali ya jawabannya. Gimana Mufidatul Iman? Siapa ya namanya? Mufidatul sudah terjawab pertanyaannya? Sudah? Oke. Baik. Nah, nanti ini yang mau bertanya, ada the press nih yang mau bertanya. Ayo, siapa lagi? Ada lagi mungkin 1 orang lagi yang mau bertanya sebelum waktunya habis? Yang cowok yang Haris Mbak. Oh iya, Haris Subianto. Langsung dimatiin kameranya. Enggak, soalnya aku ndelok itu foto profilnya kok Maya ngono. Ayo Haris. Leng, ayo Leng. Kanan kok mosok diam. Ayo. Wah, ditantang Haris sama Mas Devi, ayo. Haris, ada yang ditanyakan mungkin atau sharing-sharing? Malu Mbak, malu mereka Mbak. Nanti nyesel loh kalau nggak ada yang ditanyakan. Ini cuma 1 kali loh bertemu sama Mas Devi. Nanti kalau kalian mau ketemu lagi harus ke Gorontalo gimana? Ini kesempatan yang sangat berharga. Bisa ditanyakan apa yang mau disampaikan. Kalau tidak ada lagi, sudah cukup. Mungkin bisa dijawab teman-teman. Misal sudah cukup, ya sudah gitu. Sudah cukup semuanya, sudah paham? Yes. Oke, saya anggap semuanya sudah paham dan bisa menerapkan training atau treatment yang tadi ya sebelum kalian memulai untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi training ini bisa kalian lakukan sendiri gitu ya, tanpa ada alat bantu atau biasanya kan ada pendeteksi gerakan jantung atau gimana. Tapi training ini cukup mudah dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah atau dimanapun kalian melakukan speech atau speaking ini. Oke, kalau dirasa sudah, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Mas Devi Arianto atas penjelasannya. Saya mengganggu waktunya 1 jam untuk Mas Devi menyampaikan pengalaman serta ilmunya kepada teman-teman SMA 1 Solo ini kelas 11 MIPA 3. Oke, baik, terima kasih Mas Devi atas waktu dan ilmunya. Dan juga terima kasih kepada Bu Heni yang sudah dan terima kasih juga kepada teman-teman MIPA 3 atas kesediaan waktunya mengikuti training ini. Terima kasih. Buat everybody. Oke, apa itu tadi everybody?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain Makasih Mbak Nila. Ya, terima kasih kembali Mas Dedi. Kak Nia.